belajar bahasa Indonesia dicampur sama IPAS ya? Ya, Bu. Sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Anissa, yang memandu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan atas kami ya Tuhan, sebab kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini dengan keadaan sehat dan baik ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Engkau bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu kepada kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Engkau berikanlah mereka ketambahan serta rezeki agar bisa mereka menafkahi keluarga mereka masing-masing dan mengajar kami dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, kami juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua kami yang engkau memberikanlah mereka rezeki dan kesehatan agar bisa menjaga kami dan menafkahi kami dalam sehari-hari. Kami tahu kami orang yang tidak luput dari segala dosa, engkau mengampuni segala dosa kami, supaya berkat yang kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpuji namamu, Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Oke, topik pelajaran kita hari ini yaitu tentang, tulis dulu ya, lingkungan tempat tinggal. Pelajaran lingkungan tempat tinggal. Oke, sebelum pelajaran semuanya hadir kan? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ibu mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kalian tahu tentang cerita fiksi? Oke, coba suka. Cerita fiksi adalah karangan narasi imajinatif atau cerita rekaan yang bertujuan menghibur dan mendidik siswa dengan menyajikan kisah yang tidak berdasarkan fakta. Oke, tahan dulu. Nah, tadi dibilang kalau cerita fiksi itu cerita yang berupa rekaan yang tidak fakta. Kalian tahu apa itu contoh dari cerita fiksi? Ada yang tahu? Nah, coba tahan. Contoh cerita fiksi asal usul dan mencoba. Iya, asal usul Danau Toba. Pernah kalian dengar cerita asal usul Danau Toba? Oke, kita lakukan speaking ya. Speaking buka tutup. Berdiri. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Gini, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, duduk. Siapa yang bisa ini menceritakan fiksi atau usul Danau Toba? Oke, mari. Saya akan membacakan cerita fiksi yang berjudul Asal Usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia langsung menuju ke sungai. Setelah sampainya di sungai, petani tersebut langsung melomparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat kemudian, kail yang telah dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya, dan petani tersebut sangat senang karena ternyata ikan yang didapatkannya kali ini sangat besar.
Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, Toba sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku, jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," ucap ikan berutu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam sungai kembali. Selang beberapa menit, Toba terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakitimu," kata si ikan. "Siapa kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya Toba. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih, engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan istri," kata si wanita itu. Tanpa pikir lama, petani itu pun mengangguk. "Baiklah, saya setuju," ucapnya. Namun, wanita ini mensyaratkan satu permintaan. Dia merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Hingga suatu hari, dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanannya dan minumannya ke sawah, di mana sang ayah sedang bekerja. Namun, tugas tersebut tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Setelah itu, dia tertidur pulas di sebuah gubuk. Karena sudah tidak tahan menahan lapar, Pak Toba yang berada di sawah langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, petani ini melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Pak Toba langsung membangunkannya. Anaknya, "Hei, Samosir, bangun!" teriaknya. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya Pak Toba. "Sudah habis kumakan," jawab Samosir. Mendengar hal itu, Pak Toba langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat Pak Toba tanpa sadar telah melanggar janji dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang. Dari bekas pijakan kakinya, tiba-tiba menyentuhlah air yang sangat deras, disertai dengan turunnya hujan dan petir. Air meluap sangat tinggi dan luas membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sekian cerita fiksi tentang asal-usul Danau Toba. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, udah tahu kan tentang cerita singkat asal-usul Danau Toba kan? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang cerita Danau Toba ini? Seorang wanita yang dari wanita yang cantik. Betul. Selanjutnya apa lagi? Ya, seorang pria yang telah melanggar janjinya. Iya. Nah, di cerita itu kan belum tentu itu kejadian itu betul-betul ada kan? Tapi itulah dibilang cerita fiksi. Yang bertujuan menghibur, dan mendidik siswa dengan menyajikan kisah yang tidak berdasarkan fakta. Oke, inilah inti dari cerita fiksi. Kalau nanti ada orang yang menceritakan sesuatu cerita, berarti kalian udah tahu kan mana cerita fiksi, udah tahu kan perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, ke IPA, gaya dan gerak. Siapa yang tahu arti gaya? Oke. Pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan perubahan posisi atau gerak, kecepatan dan bentuk benda. Oke, tepuk tangan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan perubahan posisi atau gerak, kecepatan dan bentuk benda. Iya, gaya adalah suatu dorongan atau gerak yang
berubah posisi. Siapa yang tahu contoh dari gerak? Pindah posisi. Iya betul. Contoh gerak siapa yang tahu? Contoh gerak, contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Satu mendorong, dua menyapu. Iya. Dorong pintu. Tahu kan? Dorong pintu kan kayak gini kan? Berarti itu udah suatu gerak. Sama menyapu. Itu juga gerak. Ada yang tahu lagi siapa? Siapa gerak? Memasak. Mencuci. Iya. Ya itu semua contoh gerak. Udah tahu kan? Kalau ditanya apa contoh gerak, apa contoh gaya, udah tahu kan? Sama artinya. Nah, selanjutnya Ibu mau buat pertanyaan sama kalian. Nanti dikerjakan ya, baru jadi PR lain. Berkumpul minggu depan. Oke? Yang pertama. Sebutkan 5 contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buatkan satu cerita fiksi yang kalian ketahui. Oke, yang dua itu tugasnya, PR-nya di rumah ya. Pelajaran kita hari ini sekian. Kalau bisa dibaca-baca bukunya, biar selalu diingat, oke? Tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami masih mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami sekelas atau sekeluarga kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar dan kami ingin pulang ke rumah masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, kami menginginkan pertolongan-Mu agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat ya Bapa. Ya Bapa, kepada orang tua kami yang kami tinggalkan dekat maupun jauh dengan kami Bapa, Bapa dalam kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berlimpah agar dapat menyekolahkan kami setinggi-tingginya ya Bapa. Ya Bapa, guru-guru kami yang telah mengajar kami, Engkau berilah mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki